Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurama Yuningsi dengan NPM 2019 43500 370 dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Fibria Anggraini Pujosari, SE MSI, sebagai dosen mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya ingin mempresentasikan apa yang telah saya buat tentang BMC. Berikut adalah tugas kemarin yang saya sudah buat. Ya, yang saya buat bisnis model kanvasnya yaitu adalah lumpia Semarang. Yang berikut adalah foto-foto dari lumpia Semarang tersebut. Ada dua tipe ya, gorengan dan basah. Yang pertama itu adalah customer segment. Customer segment itu di sini kita mencakup hal-hal tentang pelanggan seperti umur, seperti jenis kelamin, dan kebiasaan. Yang pertama saya demografinya itu dari usia rentan 10 sampai 50 tahun. Lokasinya ada di pusat kota besar. Target utama kita adalah anak-anak, adalah wisatawan lokal, pencinta makanan, dan restoran dan kafe. Yang kedua ini adalah customer relationship. Customer relationship itu adalah gimana caranya kita bisa menjalin hubungan antara penjual dengan konsumen. Jadi dengan strategi kita harus kayak gimana kepada konsumen. Yang pertama itu adalah mengadakan program giveaway, mengadakan sistem loyalty, mengadakan sistem diskonan mingguan dan bulanan ke toko oleh-oleh, mengadakan sistem promo ke toko oleh-oleh juga. Yang ketiga yaitu adalah channel. Channel ini adalah penentuan di mana kita menjadi faktor penentu kesuksesan dalam bisnis kita. Channel itu akan digunakan untuk menjangkau para pelanggan, misalnya melalui media sosial. Yang pertama itu saya melalui e-commerce. E-commerce itu ada banyak ya, yang saya gunakan ini adalah Shopee. Yang kedua adalah Tokopedia. Yang terus saya melalui media sosial biasa juga, yaitu Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Marketplace. Marketplace-nya itu adalah toko oleh-oleh. Yang keempat itu adalah value proportion. Value proportion adalah target utama dari konsumen itu sendiri. Kita harus tahu gimana bisnis kita bisa bermanfaat bagi para pelanggan. Yang pertama itu adalah meningkatkan daya saing dan daya tarik produk oleh-oleh khas Semarang. Yang kedua itu ada harga yang affordable atau harga yang murah dengan kualitas bahan baku yang segar. Yang ketiga itu bisa melalui pengiriman dengan frozen food ya. Dan juga kepercayaan diri untuk tampil beda dari rasa packaging dan higienis. Yang kelima adalah key partners. Key partners itu bisa kita sebut juga adalah third party seperti supplier, mitra bisnis, dan lain-lain. Di sini mitra bisnis saya yaitu adalah petani bahan baku dari rebung itu sendiri. Yang kedua itu adalah supplier label dan kemasan packaging. Pemilik toko oleh-oleh pun di kota Semarang itu termasuk ya dari key partner. Key activities ini adalah di mana kita beraktivitas selama memproduksi penjualan produk itu. Di sini saya melakukan pengolahan dari rebung segar menjadi produk olahan, menjual produk ke toko oleh-oleh ataupun online, marketing dan branding agar lumpia Semarang dikenal seluruh Nusantara. Key research. Yang ketujuh ini ada key research. Key research ini adalah sumber daya yang kita punya, yang dimiliki suatu bisnis.
untuk mewujudkan dari value proposition dari yang awal tadi. Di sini ada alat pengolahan standar makanan, ada gudang kulkas frozen food, brand atau merek itu sendiri. Media sosial kita sudah memiliki 220 followers. Memiliki tanaman rebung. Cost structure. Cost structure di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola anggaran dari bisnis kita sendiri dan meminimalisir kerugian. Yang pertama ada administrasi perusahaan, bahan baku dan rebung segar, biaya produksi, gaji karyawan, biaya marketing, proses pengolahan produk, sewa tempat listrik dan air, servis mesin dan alat, biaya kemasan dan packaging. Revenue stream. Yang terakhir ini adalah revenue stream. Revenue stream ini adalah bagaimana cara kita bisa menghasilkan pendapatan bisnis. Misalnya, seperti sumber pendapatan utama dari siapa? Yang pertama kita dari penjualan produk lumpia Semarang goreng, lumpia Semarang basah. Penjualan side dish-nya pun ada dari saus lumpia itu sendiri dan acar. Dan juga dana dari investor, modal awal dari pribadi. Baik, sekian, saya terima kasih telah mendengarkan penjelasan dan presentasi dari saya. Saya Nur Ramayuningsi undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.